sekarang banyak menguruskan sejarah gitu. Masih banyak yang hidup jadi loh, yang pasca merdeka masih banyak. Yang bukan apa ya saya baca referensinya, oh berarti nggak diluruskan. Saya konfirmasi dengan Pak Sarif Said, buku yang dipustakaan. Orang kita saya utang Pak, saya beli gitu, pengen gitu, masih sama. Artinya dulu Pak Yasir yang memimpin Nasrani yang markasnya di Minong Pak, di Wanagri. Di situ waktu itu beliau belum kapten, belum ada pangkat Pak, karena masih laskar waktu itu. Kemudian Pak Yasir juga dibantu seperti Pak. Sini ada mungkin kenal Pak Mahalani. Pak Basori masih ibunya masih hidup. Anggota termasuk anggota saya karena saya di PKB itu Pak. Budirman masih hidup. Itu saksi di Banjarnegara, bukan saya ngecap Pak. Yang udah mati Pak Buseri, kemudian Bu Tolinga adiknya Pak Isbola. Beliau betul veteran dulu dapur umum Pak. Orang yang masih hidup. Sudah 94 tahun. Kalau mau perkumpulan dengan saya, putrinya Kusduya Oya Pak, terus tanggung kumpulan. Itu saking patriotisnya itu luar biasa Bu Tolinga itu. Itu orangnya masih hidup Pak. Itu orang Banjarnegara Pak. Kemudian pada waktu itu perintah Pak Asir Adibroto menyerang di sana ada prasasti di Renville itu Pak ya. Itu kan hanya sebagai tanda, oh di sini pernah ada gerilya di situ. Dan di situ bukan Pak Yasir bukan ke situ Pak. Ya kalau Pak Yasir ya hanya di Tawolo, hanya dia sebagai pemain saja. Kemudian di situ diperintahkan prajurit 1 pluton ngadang Belanda Pak di situ. Tapi kita gugur satu di situ kok prajurit Karno Pak. Adiknya sekarang masih hidup Pak Griwo mantan dan Namisin juga. Umur 84 tahun. Saya minta Pak Griwo juga kemarin itu. Gimana pokoknya ini saya ada saksinya. Dia sebagai saksi siap. Itu yang di Johor. Kemudian emang Belanda ini kan Pak, namanya penjajah tadi disampaikan Pak Samad, senangnya dicoba dan lain-lain. Ya sudah kami dibodohi, mungkin dengan yang lain di sini tahunnya sudah pada marak pindah Pak. Kami dulu itu biong-biong kita itu nggak sekolah Pak, nggak boleh cap jempol kalau tanda tangan Pak. Itu Bapak Pak Samad sama bapak saya gitu. Kemudian sudah miskin Pak, miskin susah. Akhirnya mental kita karena miskin, mental kita turun, termasuk murid Pak. Jadi ini lawan Londo, jadi kan orang Pak. Indonesia kan banyak, setiap Kapolri sudah rampung Pak. Bayangan saya Pak, tapi ya betul nggak berani. Tapi nyatanya kita malah ngungsi ke hutan-hutan karena saling ketakutan dibodoh-bodohin. Kemudian kami dijak kerja paksa Pak, dari jalan ini yang buat kita Pak. Landai itu hanya ngakon dong. Semua ada yang dari Deles, seluruh kita dikerja paksa, bahkan banyak yang mati. Tapi tujuannya bukan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia Pak. Dia dulu kan buat gula Pak. Masih ada itu besarnya di Kaliori. Nanti setelah buat jadi bahwa Belanda pembentuk laut sampai sekarang ada bukit sekarang pembentuk laut Belanda. Itu ada sejarahnya Pak. Jadi memang kita dibodoh-bodohi. Pada waktu itu Belanda kan belum ada 15 juta Pak. Kami sudah 85 juta pada waktu zaman Pak Karno memimpin itu. Kok ya orang wani kan? Karena bodoh itu Pak. Mental kita turun. Namun apa yang disampaikan Pak Karno Mardio memang betul Bapak-bapak. Bangsa kita, bangsa pejuang, bangsa senang perang. Buktinya dulu di Banjarnegara ada Adipati Mergen, ada Adipati Purasaba sejarah Banjarnegara Pak. Kalau yang di Watulumbu itu kan indahnya di Banjarnegara sekarang zaman Pak Mitro Kolopaki. Yang berjuang kepada Belanda adalah Pak Dipayuda Pak. Yang beliau meninggal di Loji Solo Pak. Tim Wisma dari sana. Luar biasa. Maka kita di Banyumas masih utuh. Hanya Banjarnegara yang susukan sama di Lampung. Kemudian di daerah atas sekaligus sebagai zona untuk pertempuran gerilya. Jadi satu divisi kalau divisi kurang lebih ada mungkin 7 batalion Pak, 8 batalion itu dari tentara dari Gunung Jati, Cirebon, Siliwangi. Numpuk di markas di Kalibim dan Banjarnegara ini, kemudian mengadakan perlawanan. Namun itu tahun 47 Pak. Tadi yang sampaikan Pak Yasir kita sebelum merdeka. Nah, kemudian para penggawa kami seperti Bung Hatta, ya cepat Pak ya, sampai situ kan setahun. Bung Hatta, Pak Karno, Bung Yamin itu mengadakan panitia persiapan kemerdekaan. Karena Pak Karno habis didesak kepada pemudanya kan pasti Pak Dirman, Pak Buan Muda, orang kali itu Pak Surono, Sukardiono, dibawa ke Rengas Dengkok,
tanggal 16 Pak harus besok merdeka, akhirnya betul merdeka. Itu pun belum mulus Pak. Pada waktu itu saya baca sejarahnya, kalau kita naikkan bendera merah putih ditembaki Pak. Sejarahnya, maaf Pak, saya ingin komen Pak, saya nggak melapori. Kita ditembaki waktu itu di daerah-daerah begitu. Terus dan sampai akhirnya kami merdeka, tapi belum aman Pak. Nah ini kita langsung ke agresi kedua Pak, ke-1 Pak. Setelah kami merdeka, umur 23 hari Pak, Londo datang di Semarang. Ini kayu Londo yang apa itu. Beliau menghadap Gubernur Suryo, alasannya bagus Pak, bener Pak, sama tadi ngadu domba terus Pak. Saya akan menghadap mau melucuti tentara Jepang yang habis dibom katanya. Penegasannya. Tawanan tentara Jepang banyak sekali Bu. Kemudian ya senang sekali Gubernur Suryo itu karena apa? Karena mau melucuti tentara Jepang. Tapi nyatanya sampai di Magelang, beliau Mayor Jenderal Pandegbu itu Pak sejak Pak Belanda Pak, itu malah di sana mempersenjatai tawanan Belanda sampai ada 3.000 pucuk Pak. Padahal Indonesia itu hanya banyu runcing, senjatanya enteng dari Belanda, lawannya udah modern, udah pengalaman perang dengan Jerman, pengalaman dengan Jepang. Jadi kita ya kewalahan Pak, jadi kewalahan sekali. Kemudian malah di sana beliau malah adu domba, malah menyerang markas beliau Bapak Sarbini. Mungkin jenengan kalau di Jakarta ada gedung Sarbini ya beliau itu Pak. Dulu seorang kolonel mimpin di sektor 4 di Boyolali. Beliau gagal melawan Belanda karena sudah jengkel, kemudian bersama Laskar dulu BKR, belum BKR masih Laskar Pak. Kemudian melawan dan akhirnya Belanda kalah, tapi tidak pergi Pak. Dia datang ke Jenderal Kaigo ngadu domba lagi Pak. Bapak Pak Jenderal ini tawanan penjerengan diserang sama Laskar sama pemuda Magelang di situ Boyolali gitu. Akhirnya Jepangnya nyerang lagi Pak pada Pak Sarbini itu. Pak Sarbini kalah Pak karena Jepang kan kita juga belajar dari sana. Begitu beliau kalah, Pak Gubernur Suryo itu datang lagi ke Pak Jenderal Kaigo itu, kami hanya jadi domba Pak Jenderal. Sebenarnya itu Belanda datang mau menuju Jepang katanya, baru Jepang berhenti untuk melawan Pak Sarbini. Kemudian setelah itu Belanda datang lagi Pak. Kalau di sana dicatat tanggal 10 September, 10 Desember 1945, sekitar 3 bulan datang lagi Pak. Memang enak karena kebunnya banyak sih Pak, luar biasa itu. Datang lagi nggak sedikit Pak, 33 batalion plus kavalri, plus armet, plus arhanud, plus seni tempur lengkap. Berarti PM barang kayak propam itu kan juga lengkap gitulah. Ini nggak ngecat, emang begitu datanya. Beliau langsung ke Palagana Berawa Pak. Di Palagana Berawa di sana dia udah nyerang prajuritnya Pak Sarbini. Pak Sarbini kalah lagi Pak. Senjatanya bukan beruntun hanya LE, paling berapa pucuk. Yang punya senjata banyak Pak Dirman Pak, nanti sampai ke sana. Yang punya senjata banyak Pak Dirman. Pak Sarbini akhirnya melundurkan diri Pak. Udah nggak bisa apa-apa, hanya mengungsi lagi. Dulu belum ada HP, baru HP Pak. Tapi kalau Laskar punya radio PRC yang dulu kita untuk tempur, saya Pak Bambang di Timur Timur itu bisa untuk hubungan, nyampe beliau Pak Dirman memimpin Laskar yang ada di Banyumas, itu di Divisi 5, kemudian Pak Dirman marah Pak. Ini Pak Dirman memang seorang kiai Pak, dulu bukan beliau kiai dan guru, jadi bukan militer dari Akwil, memang dari kiai dulu. Kemudian Pak Dirman marah, akhirnya pasukan Banyumas dibawa semua ke Palagana Borowo dengan beliau berperang gerilya di Gunung Pati. Beliau selama hidup nggak pernah di kota, di hutan terus. Karena hampir sampai sekarang nggak ada tujuannya punya perusahaan, nggak ada perusahaan menjadi ketua partai, nggak ada Pak. Itu yang kita anut, karena beliau memang sampai sekarang keluarganya pun nggak ada yang jadi apa-apa gitu. Berjuang tanpa pamrih betul-betul. Tapi kalau saya Pak Bambang, Pak Kapolsek, Pak Kandanamil, saya ikuti berjuang tanpa pamrih mati Pak. Jangan sudah pakai Innova semua, kita
pakai win terus ya nggak jalan gitu. Tapi itu semboyan daripada Pak Dirman sebagai motivasi prajurit itu kok TNI Polri tetap harus kita berjuang tanpa pamrih. Kemudian Pak Dirman peralihan pasukan dari Banyumas Pak datang ke Palagan Ambarawa itu menyerang Jenderal Darat itu tidak ada apa-apanya. Karena Pak Dirman punya rampasan senjata Jepang 5.000 buku coba. Nah dihitung sekarang mungkin hampir 10 batalion Pak Dirman ya. Hampir 10 batalion. Tapi nggak ada kapalnya Pak, hanya senjata infanteri. Tapi ada AK-nya, ada LE-nya, ada CR-nya, ada agak lengkap. Di samping itu Pak Dirman dekat dengan Yang Maha Kuasa, doanya selalu diterima. Kalau patroli nggak pernah tukar landas sampai landanya jengkel Pak. Kemudian nyerang Ambarawa itu yang dikenal nyerang Palagan Ambarawa. Di situ itu baru sekitar 3 bulan merdeka Pak. Sudah menang Pak Dirman di sana. Akhirnya Pak Dirman diangkat menjadi Panglima Besar itu. Setelah diangkat dari Panglima Besar, tapi nggak diangkat kayak zaman sekarang Pak. Probabilitas kepada Dewan. Betul-betul pilihan laskar Pak. Maka zaman reformasi kalau orang ngomong saya sebagai tentara kecil, tentara nggak demokrasi nangis Pak. Dulu Pak Dirman itu dipilih Pak dengan laskar. Musuhnya Letnan Jenderal Urip Kusumaharjo Pak, yang dulu militan sekali, beliau seorang lulusan Akademi Militer Belanda Pak. Baru sampai Aha Nasution itu ya kalau sekarang Akpol itu Akmil Payah itu luar biasa. Tapi Pak Dirman seorang guru, seorang pendidik dan seorang ustadz dipilih karena memang perjuangannya luar biasa. Yang kolonel banyak sekali, yang brigjen banyak. Ini saya catat hanya sebagai Pak Urip Kusumaharjo. Namun Pak Urip Kusumaharjo pun orangnya jujur, walaupun dulu sebagai katakanlah tentara lulusan Landa, begitu Republik, karena memang bela Republik Pak. Ya karena dulu nggak main itu Pak, kalau lawan lantai mati ya udah ikut aja sana. Termasuk Pak Karno segala akhirnya kan berontak juga. Kemudian Pak Dirman diangkat menjadi Panglima Besar sampai beliau wafat. Kemudian Pak Dirman setelah menjadi Panglima Besar di negara RI ini, dia nggak pernah memakai atribut TNI Pak, PKR ataupun TKR nggak pernah. Dia pakainya ikat. Kalau di Ponorogo dulu pakainya jubah, dia pakai ikat terus cuma kerisnya di sini ikatan lepas. Jadi makanya beliau nggak pernah pakai itu, walaupun dia seorang militer, tetap dia gigih terpakai pakaian adat tersebut. Kemudian itu yang dikenal perang Palagan Ambarawa Pak. Itu baru pertama yang dikenal serangan Cukit Urang. Di situ yang mendampingi Pak Dirman siapa Pak? Mayor Ahmad Yani dan Mayor Soeharto. Nah ini Pak Harto tadi sampaikan Pak Samad ada kurang ada lebih. Yang saya maksud saya sebagai rakyat Pak, sejarah gitu loh. Kalau Pak Harto dulu berjuang ya berjuang, nggak usah dibelok-beloknya gitu loh, tetap gitu. Kalau Pak Harto kemarin salah ya salah, nggak ada masalah. Maaf masuk dulu Bapak Gus sudah nggak salah, tapi dia kan kiai kan gitulah, nggak ada masalah gitu. Dan bahasa itu kita itu senangnya itu, yang salah kan buangnya nggak karu-karuan gitu, repot. Kalau Pak Samad itu salah di Borong-Borong kemudian mendangi botok memangnya itu kita kan merubah mindset bangsa kita, mau Pak Samad yang selaku pemerintahan itu harus dirubah. Dulu Pak Pohan pernah menjabat sebagai Menteri Perubahan Mental berubah dan susah Pak ya. Ya tahu lah itu saya nyanyi aja, nyinggung sedikit. Yang penting mindset kita dirubah, jiwa perjuangan gitu. Kemudian Pak Dirman habis diangkat itu memimpin TNI ini yang disembunyiannya itu Pak sering kita ngadukan karena adalah kondisi itu enak Pak, nggak enak sama sekali. Kita tentara bukan tentara bayaran, bukan tentara mencari suap nasi, bukan tentara sewaan. Yang lain kalau sekarang udah pakainya itu nggak jalan Pak. Tapi itu sebagai momen untuk memberi motivasi pada prajuritnya. Dan yang setelah serangan 1 Maret Pak, dia di Tandu itu dia pidatonya, kalau Pak Karno pidatonya kan apa? Bangsa kita jangan bangsa tempe kan gitu. Kalau Pak Dirman enggak. Sekalipun negara tercapek-capek, tentara nasional masih ada, insya Allah masih utuh. Maka dengan kalau Polri sama TNI asli Pak, mau ada pandemik, mau ada intoleran, insya Allah Pak ya, nggak ada masalah. Saya juga sering nanya, mungkin nggak kalau ini negara gimana deh? Wah masih utuh, ya wis nggak ada masalah. Katolik kan kayak deh Pak deh, tapi nggak apa-apa Pak, dan dia masih utuh katanya kan. Cuma kalau saya ke Purnamil Pak, dan ambil nggak enak mungkin ini bukan apa kemarin Purnamirawan ikut partai kan itu nggak enak. Pak kalau saya tahu kan Abu Ayyub kemarin mantu saya terus itu kan.
pensiun Pak, kan bebas saja kita, sementing kita nggak melanggar undang-undang. Kemudian setelah itu tadi saya sampaikan di Banjarnegara sebagai wilayah Banyumas Raya yang masih utuh republiknya. Banyumas malah Cilacap, Purbalingga, Purwokerto bukan republik Pak. Pak Dirman bisa pergi ke Gunung Slamet, nggak mau di situ, karena berada di situ. Kemudian markas yang kedua kan Kaloman Pak. Jadi kalau berada patroli di Kalibening itu ya orang Kalibening ngungsi semua Pak. Saya yang lahir di sana itu ngungsi semua. Di sini aman Pak Adono, karena di sini memang nggak ikut republik. Dari dulu ke sana, jadi dengan dulu bapaknya dilindungi Belanda terus, walaupun dengan musuhan terus dengan Belanda. Kemudian itu agresi pertama, ini ada lanjutannya Pak, agresi pertama tentang Dana Raja Pak. Tadi Pak, saya mengatakan Pak, tolong disampaikan Dana Raja. Ini kita bangga sekali bagi orang Dana Raja, termasuk saya orang Banjarnegara yang lahir di Kalibening. Itu ada 3 pemuda Pak, yang didatangi Pak Agus, Kapten Agus pada waktu udah 1947 Pak, udah agresi Belanda yang kedua Pak. Siapa yang berani membuat bom tarik gitu Pak? Ya kalau saya Pak dan Amin menanyakan Tanjung Karat, itu bom tarik. Berani Pak, emang dulu luar biasa betul pemuda dulu. Akhirnya, tapi yang buatkan Pak Kaptennya itu Pak, turun Pak, sebenarnya kalau diwarai, mungkin bodoh dengan Afghanistan Pak Kapolsek. Orang tahu kan banyak bom di sana. Akhirnya diwarai 2 hari Pak. Rat Manis, Stupriwon dirampung, akhirnya suruh masang itu. Itu ada 6 orang pelakunya Pak. Pak Supardi, Pak Paidi, dan Pak Andi. Luar biasa Pak. Orang Dana Raja mungkin yang Pak Lurah sekarang nggak tahu. Tapi kalau bapaknya Pak Lurah, insya Allah tahu. Tapi negara juga nggak mengucilkan Pak. Itu yang lain jadi kepala sumpah di sana Pak. Mungkin nggak pada nggak ada. Tapi yang 2 tidak dapat veteran Pak. Kalau yang 4 dapat veteran semua, Gus Dirman ada catatannya di situ. Tapi juga ada yang nggak berjuang, nggak veteran juga Pak. Ada juga gitu. Ya itu hak orang. Kemudian dia membalikan diri Pak. Begitu Belanda patroli dari Lampok, wilayahnya Belanda itu, akhirnya bom itu dipasang, ditarik, meledak. Itu bomnya nggak kecil Pak, beratnya 50 kilo 3. Jadi Belanda 4 truk habis semua di situ, yang gugur 20, dan yang paling seneng pada waktu kan sempat sejarah, letkonnya gugur Pak. Nah, let gugur itu aneh sana kan. Di situ 3 orang bisa menggugurkan 20 prajurit Belanda yang hebat-hebat dan seorang oberste dari Belanda ini. Itu bangsa Indonesia. Padahal dia mungkin nggak sekolah pertama, tapi berani. Tapi setelah dia meledak Pak, lem Melayu nanti pecirit-pecirit Pak, sampai ke sana itu. Tapi yang siang istrinya Pak, istrinya sudah diamankan oleh prajurit lain, diungsikan, tetap kena Belanda Pak. Namanya Bu Painah, lagi hamil itu apa? Akhirnya ketangkep, dibawa ke markas Lampok. Nah Ayu mungkin Deman Pak, mungkin kurang ayu. Akhirnya Bu Painah gigih sekali. Mungkin nek wong siki duit maleh Pak. Bukan karena sekarang, Bu Painah nggak mau, tetap beliau bukan suami saya. Saya bukan suaminya Pak Pandi, karena Pak Pandi yang memimpin 3 orang itu Pak. Kemudian akhirnya Belanda jenuh Pak, dikembalikan di rumah melahirkan Pak. Itu orang Dana Raja. Itu kaitannya dengan agresi Belanda ke-1. Kemudian tadi yang bolak-balik saya ngomong bahwa Banjarnegara hanya satu-satu Banyumas yang masih utuh, termasuk bupati yang pertama Pak Dipa Yuda itu mati di Loji Solo Pak. Namun itu Pak Dirman sudah memimpin di TNI di seluruh Indonesia Pak. Ini memang tokoh luar biasa Pak Dirman dengan Pak Harto Pak Soekarno. Beliau sangat akrab sekali Pak, padahal beda umur 15 tahun. Beliau kalau mengundang Pak Dirman, Pak Karno itu adik, kalau Pak Dirman mengundang Pak Karno kakak. Sambil kita pun suratnya Pak Karno adalah semoga cepat sembuh dek, kakak mendoakan. Padahal kadang-kadang sering padu Pak. Bukan padu rebutan job, bukan Pak. Padu bagaimana laskar. Menurut saya Pak Karno kan kayak Pak SB orangnya berpolitis Pak. Rebukan terus gitu. Pak SB orang itu kan rebukan terus Pak ya. Nanti saya akan kesuruh rebukan ke orang-orang lapor-lapor gitu. Mau naikkan gaji 5% rebukan terus minggu kan gitu pada waktu itu. Sekarang mas 7 kali nggak naik apa-apa.
Jangan anu Pak intensifnya kan kalau orang Pak Bambang orang untuk apa-apa. Tapi tak syukuri pakai istilah tawakal dan tawadhu Pak. Insyaallah akhirat Pak, mudah-mudahan itu aja. Kemudian Pak Karno dengan Pak Dirman itu akrab sekali. Beda pendapat di mana Pak? Pada waktu agresi kedua Pak, tentara Belanda nyerang Pak Karno di Istana Bung Agung itu. Ya bilang Pak Karno kan udah deh saya bertangkap aja, biar nanti dunia tahu kalau saya ditangkap. Kan udah di PBB udah tercatat negara Indonesia. Tapi Pak Dirman seorang ksatria tidak mau, tetap kayak Gajah Mada itu lah, suruh lamar di Pasundan, malah perang di perbatasan Pasundan, akhirnya di matinya malah sekarang kita nggak tahu sejarahnya apa Gajah Mada itu. Pak Dirman juga begitu, sampai orang tua marah-marahan Pak. Namun beliau bukan marah karena rebutan jabatan, bahkan Pak Dirman mengundurkan diri, Pak Karno juga ikut Pak. Dan dek kalau saya mengundurkan diri juga. Akhirnya beliau rangkul-rangkulan selesai. Ini saya langsung ke sana aja biar cepat, nanti Pak Ustadz biar ceramah. Kemudian Pak Si Sultan itu yang buat inisiatif karena beliau seorang sultan dan memimpin Jogja dan berhak untuk mengamankan Jogja, maka Pak Dirman suruh membuat gereja di Jogja itu Pak. Yang intinya dulu juga anggota saya juga Pak Harto, Pak Yani, Pak Gatot Subroto, Pak. Orang-orang Banyumas semua Pak ini, tokoh-tokoh kita yang lalu di sana. Dan beliau tidak menjabat, ya biasa-biasa aja lah. Ya waktu itu Pak Jeno menjabat di sini Pak, Bupati Perang Sukaraja, dia beliau di sini. Kemudian Pak Mahalani terakhir Dirjen Pak. Kemudian Pak Yasir Hadidoto terakhir Gubernur Lampung. Dan maaf, saya saksinya Pak, dan saya yang nyekel audit waktu itu di Solo, Pak Muhara orang ini Pak. Saya saksi karena dengan saya tahun 78 saya masuk tentara. Dia Kopronino yang pakai badan itu yang lintas udara itu dengan Pak, dia pengawalnya Pak Yasir Hadidoto. Pada waktu itu beliau menjabat Kopronino. Pak Harto kan pemerintah kan setir zaman ke, ayo seperti dewi mungkin zaman ke, akhirnya di Tegal nggak tahu, di Kendal akhirnya hilang. Ya memang kalau kita lagi perang ya kadang hukum di belakang Pak Kapolsek. Ya karena Aidit Jorge ya mungkin Aidit Yasir mati juga kan gitu. Jadi kalau sekarang dituntut nggak pakai hukum, tidak semua jadi hukum ya aneh kok kan gitu kan susah kan. Coba di Timur Timur waktu hukum ya entek Pak. Di sana ada teman-teman polisi tapi kan ya kita sebagai penegakan kan di sana. Jadi kita nggak bisa memilah dan memilih. Itu antara Pak Karno dan Pak Dirman. Kemudian akhirnya Pak Dirman sakit paru-parunya tinggal satu, diteruskan Pak Harto Pak. Kemarin maaf Pak Camat, kalau nggak salah pemerintah bagus menjadi kedaulatan negara hari 1 Maret sebagai kedaulatan rakyat. Karena terakhir Belanda sudah nggak sini lagi Pak. Akhirnya Indonesia mengirimkan Koperasi Meja Bundar yang dipimpin oleh Bapak Pak Prabowo, bukan Mesok Prabowo, bukan monggo Mesok monggo. Tapi faktanya Pak Sumitro yang di sana. Habis itu setelah Pak Dirman dan Pak Harto perang selesai, sampai sekarang sudah nggak agresi lagi Pak. Belanda sampai sekarang nggak tanda tangan Pak Camat, nggak tanda tangan di Indonesia Merdeka. Indonesia pertama yang paling tanda pertama Palestina Pak, kita mah harus akui. Kemudian Bu Fatmawati waktu jahit benderanya di istana. Kemudian teks proklamasinya dibacakan dari tanggal 10 jam 10 belum direkam bukan kita suruh pilih Pak Anies di buahnya Pak Anies Baswedan. Pak iya banget itu. Mesti iya emang begitu. Yang masuk sejarah begitu Pak. Pak Harto dianggap korupsi tapi memang dia berjuang luar biasa sebelum merdeka dan jadi Panglima Mandala di Irian juga sukses Pak. Ya waktu itu Pak Tommy sekarang kaya buat Pak berkaya, sebenarnya aku main Pak berkarya Pak soalnya. Jadi nggak ada masalah. Itu sebelum sejarah yang saya sampaikan. Jadi kami maaf Kiai Pak Camat sebagai orang Banjarnegara asing, saya bangga sekali karena Pekalongan tidak republik, Lampok Susukan tidak republik, tapi Joko sampai ke utara ngatur semua republik semua. Kita kecepit dan kita berjuang. Dan faktanya Bupati Dipayuda mati di Kadan Solo. Luar biasa. Dan Letnan Karjono juga mati di daerah Pasundan. Sekarang yang patung yang untuk aman itu Pak Letnan Karjono itu Bang Banjarnegara. Kita bangga sekali diantaranya tiga kabupaten ini. Kemudian sedikit mundur tentang peringatan dari Banjarnegara Pak ya. Saya pernah ngomong di Banyumas waktu peringatan lanjutan di Aceh Fatimah Pak. Waktu itu kita baru memperingati yang 400 itu Pak. Kita yang diingatkan Pak Metropol Paking Pak. Boleh benar Pak Tegur di sana sama Banyumas Cilacap Purbalingga itu sama lahirnya
peluang 1 hari 2 hari. Maka kita ada 2 peringatan di Banjarnegara, 25 Agustus dan berapa ya? Mei Pak, kalau Juli itu ada 2. Semua baik, tidak ada masalah. Yang nggak baik yang kita nggak lakoni. Kemudian Pancasila Pak, Pancasila gagasannya memang Juni Pak, dijarah itu. Tapi disahkan Agustus. Nah sini mau Juni, mau Agustus, sementing Pancasila tetap berdiri tegak Pak Ustaz. Tidak ada toleransi lagi. Tetap Pancasila tetap berdiri tegak karena undang-undang dasarnya begitu. Yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya sendiri, ya kalau nanti terjadi ya mau Pak, Pancasila ya, saya sebagai rakyat ya kayaknya diem aja. Tapi mudah-mudahan tetap sila yang pertama sampai akhir tetap itu. Karena waktu 1 Juni ya lah, gagasannya yang itu, yang sekarang lagi dibahas itu. Saya wali ngomong ini Pak, karena ada sejarahnya. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi dan kita tidak bingung. Kita daripada mikir itu, mikir minyaknya biar turun 7.000 lagi saja, Pak Camat, jadi biar enak. Sekarang Menteri Perdagangan, Menteri Pak Yusri Gasan, tetap 24.000, tetap mahal. Kita yang pensiunan kecil tetap susah. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kalau yang nggak baik, karena saya orang goblok, tidak berpendidikan Pak Camat, yang dihadapi adalah banyak sekali, karena saya grogi. Mohon maaf sebesar-besarnya Pak Sekcam, ya ketemu sekali, sudah akrab sekali. Pidato Pak Sekcamnya luar biasa waktu di Bojong Sari. Wah saya kepingin tidur gitu. Kemarin ketemu langsung akrab karena beliau melihat saya. Karena akhirnya saya, Pak informasi ini di sini ada lembaga, ada Yatim Fatimah, ada PPABRI, ada PWRI, ada lain. Yang terakhir, kami punya Bapak doaan yang baik yang caranya Pak ya. Karena beliau bapaknya veteran Pak Sugeng. Veteran itu kan masing-masing ada uang, ada apa. Kalau beliau Pak Sugeng veteran, beliau adalah PPM Pak, Pemuda Panca Marga, sama seidentik dengan kami. Jadi dia seorang jiwa berjuang, namun namanya orang dan di dunia kan memang iblis selalu mendekati kita Pak Kiai. Begitu yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, apabila ada yang baik diterima, kalau yang tidak baik dibuang saja Pak. Bila bisa berikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.